Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Nurul Fatimah. Di sini saya akan menjawab soal-soal saya akan melaporkan atau menjawab soal-soal tentang hasil observasi yang telah saya lakukan. Uh, Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator untuk menyapa dan menyambut murid? Dari yang saya amati, para motivator ini biasanya ketika murid datang, mereka menyapa dengan 5S, yaitu minum, sapa, sambut, salam, dan juga sebut nama. Dan dilanjutkan dengan mungkin menanyakan apa kabarnya atau uh, kegiatan apa yang sudah dilakukan sebelum mereka, para murid-murid itu pergi atau berangkat ke bimbel. Lalu bagaimana cara motivator memulai kegiatan di interview? Yaitu dengan cara yang pertama menyapa, lalu mengajak sang anak berdialog, dan dia berdialog seperti menanyakan apa yang dilakukan, atau lagi sebelum ini lagi ngapain, atau sudah makan atau belum, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan bagi wajib pindah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator ini memastikan kelas dalam keadaan bersih, nyaman, tidak pengap, dan juga memulai dengan fun learning atau mungkin dengan dimulai dengan teori, lalu berdoa bersama, dan intinya motivator ini melakukan dengan fun learning. Jadi anak-anak ini ketika masuk kelas mereka sangat semangat dan antusias untuk memulai pembelajaran. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Caranya dengan menyapa, lalu menanyakan dengan mimik yang ceria, semangat, menanyakan bagaimana kabarnya atau apa yang tadi sudah dilakukan di rumah, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu motivator dengan cara memberikan pujian-pujian seperti wah rajin sekali hari ini, atau anak rajin, lalu anak baik, wah mantap, seperti itu. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator sering memberi reward kepada anak, memberi pujian-pujian kepada anak ketika mereka berhasil mengerjakan modul, berhasil berhitung, berhasil pokoknya ketika menanggapi anak itu diberikan reward. Ketika berhasil membaca satu baris, wah rajin sekali, mantap, seperti itu. Lanjut. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Zumba? Yang saya lihat untuk ekspresi ceria, semangat, dan juga untuk penampilan motivator ini rapi dan juga sopan. Lalu apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu melakukan variation skill seperti selingan-selingan ketika ketika pembelajaran itu dimulai. Itu berguna untuk agar anak ini tidak bosan ketika dalam pembelajaran di kelas. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Motivator akan mengarahkan para murid untuk melakukan pembelajaran dengan modul yang berbeda-beda agar para murid tidak bosan. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jadi yang saya lihat ekspresi mereka ini sangat antusias, semangat, dan juga ceria, apalagi ketika mereka menyanyikan lagu pembuka untuk belajar, seperti itu.
Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Jadi yang saya lihat murid-murid ini kan memiliki mood atau suasana hati yang berbeda-beda uh, di setiap harinya. Jadi sebisa mungkin untuk motivator ini untuk bisa mengendalikan suasana kelas agar selalu nyaman dan juga semangat dalam pembelajaran. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Kalau yang saya lihat, murid-murid ini terlihat antusias dan juga bersemangat dalam mengerjakan soal-soal modul ya. Apalagi modul-modul ini kan sudah disesuaikan dengan kemauan dan juga kemampuan sang anak. Jadi suasana kelas dapat nyaman dan tetap selalu bersemangat. Lalu, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jadi dengan suasana hati murid yang berbeda-beda, setiap harinya menjadi tantangan tersendiri untuk motivator dapat terus membuat bagaimana cara membuat kelas ini hidup atau harmoni. Ya mungkin dengan melakukan banyak pilihan kegiatan seperti bernyanyi dan juga mendongeng. Lalu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jika hal itu terjadi, maka sang motivator ini menerangkan kembali atau mengajarkan kembali bagaimana cara mengerjakan modul yang sesuai kemampuan anak ini agar uh, anak ini dapat paham bagaimana cara menyelesaikan modul ini dengan benar sesuai kemampuannya. Lalu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Dari yang saya amati ada beberapa karakter ya, ada yang pendiam dan juga ada yang semangat, ceria, seperti itu. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Motivator menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik minat para murid selama pembelajaran berjalan. Lalu, apakah ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Saya lihat selama ini saya tidak mendapati kekerasan atau paksaan dari motivator kepada anak, karena kegiatan belajar di kelas ini sangat learning, jadi sesuai dengan kemauan dan kemampuan sang anak tersebut. Lalu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Motivator dan murid kompak menyanyikan dan melakukan gerakan berdoa sebelum belajar, serta melakukan yel-yel semangat. Lalu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Motivator memberikan modul sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak dan keadaan murid tersebut. Lalu, sedangkan murid ini mengerjakan modul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, terkadang ada selingan-selingan, mungkin tepuk tangan di tengah-tengah kegiatan belajar untuk menyemangati para murid dalam belajar. Motivator juga memberikan reward berupa pujian-pujian kepada anak. Lalu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan itu. Kegiatan utama yang dilakukan dalam mengerjakan modul-modul soal sesuai dengan kemampuan, dan keadaan masing-masing murid, diselingi dengan yel-yel semangat dan yang dimulai oleh motivator dan juga lalu diikuti oleh para murid yang ada di kelas. Lalu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Motivator dan murid kompak menyanyikan lagu penutup setelah belajar dan juga berdoa bersama, dan tidak lupa juga dengan yel-yel semangat untuk menyemangati para murid sebelum pulang.
Lalu berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Untuk interview selama 45 menit. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.